dua PR besar yang harus kita pulihkan kembali, yaitu Castella dan Akirica. Yang dari kacamata saya itu punya potensinya besar, terutama Castella. Intinya bahwa setiap potensi wisata, baik itu sejarah, budaya, literasi yang ada di Ternate itu, apabila dikemas secara baik, itu punya nilai jual yang cukup luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Farul Marsoli di Ruang Bacarita di podcast Mampus. Kali ini di bulan Ramadan ini kita mungkin berbicara soal isu-isu mungkin tidak berkaitan dengan soal puasa, tapi kali ini kita bicara soal pengembangan pariwisata di Kota Ternate. Untuk itu telah hadir di Ruang Bacarita Mampus Kadis Pariwisata Kota Ternate, Pak Rizal Marsoli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Alhamdulillah, ya. Baik. Ya. Pak Rizal ini mungkin baru beberapa bulan di pariwisata, tapi kalau kita melihat gerakannya agak sedikit cepat lah, sehingga beberapa destinasi pariwisata coba digalakan, terutama di Sulamadaha. Sejauh ini pengembangan di Sulamadaha bagaimana, Pak Rizal? Ya, baik, terima kasih teman-teman dari Mulut Pos yang bisa menyelenggarakan acara ini, dan pagi ini alhamdulillah saya diberi kesempatan hadir di sini untuk sedikit bercerita tentang destinasi wisata yang ada di Kota Ternate. Untuk Pantai Sulamadaha memang itu adalah salah satu ikon pariwisata yang ada di Kota Ternate yang mungkin kita ketahui bersama itu sudah lama mati atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebuah destinasi. Nah, ketika saya dipercayakan untuk pimpin pariwisata, itu sebenarnya suatu semangat adalah bagaimana harus mampu merubah destinasi yang mati itu untuk bisa kembali pulih seperti sedia kala. Untuk membangun Sulamadaha ataupun destinasi yang lain sebenarnya butuh satu strategi yang jitu. Karena mengelola destinasi itu berbeda dengan kita mengelola ruang publik yang lain. Destinasi itu butuh kehati-hatian untuk bagaimana bisa mengelola destinasi itu sesuai dengan selera pengunjung, sesuai dengan minat pengunjung, sesuai dengan daya tuju dari pengunjung yang kurang lebih apa sih yang diinginkan oleh konsumen atau pengunjung. Nah, sehingga Dinas Pariwisata ketika awal saya dipercayakan itu, saya melihat bahwa sebenarnya Sulamadaha itu punya potensinya besar. Kita memahami betul bahwa tidak semua pengunjung itu dalam mengambil keputusan ke suatu destinasi itu harus berenang. Itu perlu kita garis bawahi. Sehingga ada satu hal yang kita kaji setelah melakukan proses yang begitu dalam. Ternyata Sulamadaha itu bisa kita tata dia di luar dari konsep yang tadi. Ada sejumlah konsumen, pengunjung yang dalam memilih satu destinasi itu mereka tidak berenang. Tapi yang mereka butuh adalah satu space, tempat yang dimana mereka bisa duduk dengan keluarga, sahabat, teman-teman untuk bisa nongkrong dan menikmati misalnya secangkir air guraka dengan kelapa muda ataupun pisang goreng bulu bebe. Nah, itulah yang menjadi semangat awal kami untuk mensegmentasikan Sulamadaha itu menjadi satu destinasi yang berbeda dari destinasi yang lain. Nah, setelah kita mapping kawasan, melihat sejauh mana Sulamadaha itu dia berpotensi untuk kita kelola, yang kemudian itu kita melakukan proses pekerjaan di sana, kita manfaatkan semua pelaku potensi yang ada di sana, yang kemudian itu dia bersinergi dan berkolaborasi secara bersama-sama. Yang kemudian itu kita sulap dan jadilah Sulamadaha yang ada sekarang. Memang tematik dari Sulamadaha itu dia lebih fokus untuk bagaimana mengambil segmen konsumen pengunjung yang tidak berenang. Jadi kalau bisa datang bersantai. Nah, karena saya memahami betul bahwa ada perilaku konsumen atau customer behavior itu di sekelompok konsumen atau pengunjung itu mereka dalam menentukan keputusan dari rumah untuk mengunjungi suatu destinasi, itu kadang mereka sudah menyimpulkan dari rumah. Ayo kita ke destinasi ini karena di sana ada ABC. Ayo kita ke destinasi misalnya ke geowisata Batu Angus karena di sana ada ABC. Nah, keputusan-keputusan inilah yang harus dinas mampu berinovasi
mampu berkolaborasi untuk menciptakan hal-hal baru di setiap destinasi. Kalau di Batu Angus sendiri pengembangannya nanti bagaimana ke depannya? Iya, jadi kurang lebih di Ternate ini kan ada kurang lebih 30 destinasi, 30 titik destinasi yang punya potensi luar biasa. Ya. Saya mungkin sedikit bercerita tentang Castello Achirica. Nah, sebenarnya Castello Achirica ini sama usianya dengan Sulamadaha. Nah, 3 destinasi ini adalah 3 tempat yang memang sejak dulu kita masih kecil itu menjadi favorit. Ya, favorit. Iya. Saya dulu waktu masih kecil, ya ibu saya, bapak saya itu mengajak ke tempat wisata itu, 3 itu. Kalau tidak ke Sulamadaha, ke Achirica, kalau tidak ke Castello. Ya. Nah, sekarang setelah saya menata Sulamadaha, 2 PR besar yang harus kita pulihkan kembali yaitu Castello dan Achirica. Ya. Yang dari kacamata saya itu punya potensinya besar, terutama Castello. Nah, cuma mungkin selama ini teman-teman belum bisa melihat itu, padahal di situ punya potensinya besar. Karena perlu saya garis bawahi bahwa setiap destinasi itu punya segmentasi yang berbeda dan punya keunggulan diferensiasi yang berbeda. Kalau kita pahami betul dasar-dasar ini, itu dalam mengelola sebuah destinasi, insya Allah itu pasti ada pengunjungnya. Nah, yang kita hindari adalah bagaimana minimnya informasi dan data tadi sebelum melakukan penataan. Itu dijamin akan tidak maksimal di lapangan. Nah, sehingga konsep yang tadi yang disampaikan bahwa sejauh mana ataupun strategi apa tentang pengembangan Batu Angus. Nah, Batu Angus ini sendiri sebenarnya dia punya potensi yang luar biasa. Jadi di samping kota Ternate ini punya potensi wisata baharinya, kuliner dan lain-lain, kita punya potensi besar yang belum tersentuh, yaitu warisan geologi. Nah, di Batu Angus itu kita branding dia dengan geowisata Batu Angus. Nah, di situ kita mengkonsepkan dia satu destinasi yang berbeda dari destinasi yang lain. Karena kalau bercerita Batu Angus ini sudah pasti dia akan berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Bahkan saya sampaikan bahwa itu tidak ada daerah lain. Sehingga keunggulan, keunikan dari geowisata Batu Angus ini kalau dikelola secara maksimal, insya Allah akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah Kota Ternate. Nah, sehingga ketika Batu Angus saya tata, karena Batu Angus ini adalah bagian dari proper saya ketika ambil PIM 2 kemarin di Surabaya. Nah, geowisata Batu Angus ini saya konsepkan sebagai salah satu destinasi yang menjual hasil geologi tadi. Jadi di sana ada 3 hal utama yang kita terapkan. Yang pertama adalah kita cerita tentang konservasi, yang kedua kita bicara tentang edukasi, dan yang ketiga adalah kita bercerita tentang pengembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Nah, sehingga 3 konsep ini kita gerakan secara bersama-sama sehingga bagaimana Batu Angus itu dia tetap lestari dalam jangka waktu yang panjang sehingga ke depan betul-betul jadi salah satu ikonik baru lagi di destinasi pariwisata yang ada di Kota Ternate. Ya, selain dari sisi alam misalnya bahari pantai kemudian geologi, di Ternate kan kita juga punya banyak benteng-benteng ini. Iya, betul. Banyak benteng-benteng, banyak cerita-cerita tentang sejarah hebat masa lalu. Hanya saja itu kemudian dia tidak terkelola dengan baik. Padahal itu kan kalau dikembangkan juga itu menjadi hal yang mungkin sangat luar biasa. Apalagi Ternate di masa lalu kan punya nama yang sangat besar, yang bahkan mendunia. Itu pengembangannya ke depan bagaimana? Jadi memang Ternate ini kaya akan potensi wisata dan budayanya. Jadi untuk benteng sendiri misalnya Fort Orange yang ada di Kelurahan Gawang Lama itu. Nah, itu setelah dilakukan revitalisasi, itu kan awalnya di situ kan suatu kawasan yang memang tadinya rapi bersih, tiba-tiba datang pedagang yang menempati di sisi kiri dan kanan. Dilakukan revitalisasi, dilakukan penataan, dan sekarang kita lihat benteng itu sudah tertata dengan baik. Satu hal terpenting ketika revitalisasi itu tidak dimanfaatkan secara baik. Nah, itu nantinya itu bisa berdampak atas kesalahpergunaan. Artinya yang kita hindari adalah ketika setelah dilakukan penataan kemudian tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka yang saya hindari, takutkan adalah bagaimana benteng itu kemudian ada orang masuk ke situ, kemudian pergunakan hal-hal yang tidak baik di dalam. Nah, pasca revitalisasi kemarin dengan Pak Wali Pak Bur itu telah melakukan satu terobosan dengan bagaimana
memberi ruang kepada teman-teman komunitas untuk bisa beraktivitas di dalam. Jadi yang menjadi PR sekarang setelah revitalisasi benteng-benteng itu adalah bagaimana memanfaatkan benteng itu. Jadi mengaktifasi sebuah kawasan yang telah dilakukan penataan itu juga penting. Sehingga benteng Fort Orange itu ke depan itu kita akan membuat satu ruang kreatif bagi teman-teman komunitas pencinta seni, kemudian yang budaya, kemudian teman-teman yang lain, itu bisa sama-sama kita menghidupkan ruang benteng ini. Jadi setiap hari itu ada proses edukasi di situ, yang kurang lebih secara tidak langsung itu benteng itu terjaga begitu karena ada aktivitas tadi. Dulu ketika kami masuk ke benteng itu dengan komunitas Ternate-nya, berbagi teman-teman dari Ternate Heritage, kemudian ada teman-teman yang lain, itu ada aktivitas rutin di dalam. Misalnya ada kelas filsafat, ada kelas bahasa Inggris, ada kelas bahasa Arab, kemudian ada kelas teman-teman dari disabilitas, itu aktif setiap malam. Jadi benteng-benteng yang ada ini itu punya potensinya besar. Nah sekarang ke depan tinggal bagaimana kita mengelola ini sehingga bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang cukup besar dari pengelolaan benteng ini jika dikelola dengan baik dan benar. Kalau kita di Ternate kan juga punya misalnya ada Walase yang sudah mendunia. Nah cuma dalam belakangan ini kan kayaknya sudah mulai kurang diperhatikan atau bagaimana? Pengembangannya juga bagaimana? Iya benar. Jadi Walase ini sebenarnya salah satu potensi juga besar yang kita miliki di sini di Ternate, dalam artian bahwa bagaimana perjalanan Alfred Russel Wallace itu ketika proses perjalanan dia di Ternate dan Maluku Utara. Nah itu sebenarnya satu kekuatan tersendiri bagi Ternate untuk bisa kita kelola dia, bisa kita jual narasi-narasi yang berbobot untuk nantinya itu menjadi daya tarik sendiri bagi teman-teman pariwisata minat khusus. Iya, karena itu dia masuk kategori minat khusus, terutama untuk teman-teman yang suka meneliti dan teman-teman yang suka menulis. Nah, ini satu potensi besar. Nah, dulu saya ingat sebenarnya ada tim yang telah dikaji untuk melihat sejauh mana proses keberadaan Alfred Russel Wallace di Ternate. Kemudian perjalanan dia, napaktilas dia sampai ke Halmahera dan lain-lain. Nah, dalam perjalanan juga itu tidak dibuat dalam satu konsep yang utuh dan final. Nah, sehingga ketika dalam proses perjalanan itu ini tidak bergerak. Iya, sebenarnya sudah ada titik yang kita tentukan sebagai tempat di mana Alfred Russel Wallace dulu menulis surat Letter from Ternate. Nah, itu sebenarnya sudah punya daya pikat tersendiri bagi teman-teman peminat khusus tadi bahwa ternyata di Ternate itu perjalanan Alfred Russel Wallace itu begitu lengkap ada di sana. Bagaimana hubungan dia dengan misalnya Aristoteles atau dengan siapa. Nah, itu yang kita punya nilai jual yang tinggi. Intinya bahwa setiap potensi wisata, baik itu sejarah, budaya, literasi yang ada di Ternate itu, apabila dikemas secara baik, itu punya nilai jual yang cukup luar biasa. Jadi perkuat narasinya saja. Ini kalau misalnya tadi yang Pak sampaikan bahwa di Ternate ada 30 titik destinasi. Nah, untuk mengembangkan 30 titik itu kan memang harus ada anggaran yang memadai. Tapi selama ini kalau kita lihat juga anggaran yang disupport ke dinas pariwisata kayaknya kurang terlalu maksimal. Apakah itu memang tidak terlalu menjadi bagian terpenting dari visi misi sebelumnya mungkin, atau bagaimana pengembangannya akan datang? Nah, ini menarik. Ini paradigma yang harus kita rubah. Jadi ini adalah paradigma yang harus kita luruskan. Jadi begini, dalam mengelola Ternate ini, walaupun anggaran itu dia sedikit, tapi kalau kita fokus bisa. Iya, yang kita lakukan selama ini karena belum fokus saja. Artinya apa? Begini saya mau bilang, bahwa kekuatan Ternate ini, alhamdulillah Allah telah rahmati kita dengan alam yang begitu indah dan lain-lain. Nah, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat bahwa itu dia berpotensi atau tidak. Ini bisa ditata atau tidak. Ini berpeluang untuk kita kelola sebagai sumber pendapatan asli daerah atau tidak. Nah, sejauh ini terkait dengan alokasi anggaran sebenarnya ada, tapi belum sampai kepada titik di mana kita harus menata sampai semua destinasi itu harus baik secara bersama-sama. Karena yang pertama tadi saya bilang, karena anggaran itu terbatas. Tapi apabila ini dikelola secara baik, mungkin dari 30 tadi
kita fokus dulu. Yang utama misalnya 3 destinasi di tahun ini. Terus di tahun berikut kita keluar lagi 4 destinasi. Nah, insya Allah sampai 5 tahun masa berakhir kepemimpinan seorang wali kota, itu pariwisata di Ternate tuntas. Begitu. Faktor anggaran memang betul, itu masalah klasik yang sering terjadi kita di OPD. Tapi bagi saya itu tidak terlalu berpengaruh. Yang terpenting adalah bagaimana kita fokus untuk melihat permasalahan di lapangan. Kalau kita punya data, karena cerita menata ini 2 saja. Kita punya kekuatan data dan informasi. Kalau kekuatan data dan informasi kita kuasai, insya Allah dalam merumuskan sebuah perencanaan itu, dia bisa terpadu, terarah, dan insya Allah dia akan tepat sasaran. Iya. Sejauh ini lagi mungkin yang menjadi amatan kita yang juga menjadi kendala dalam proses pembangunan apa saja, yaitu proses berkesinambungannya kadang tidak berjalan sesuai. Misalnya ketika ada kepemimpinan, tidak usah wali kota lah, misalnya ada kadis baru datang, kadang konsep-konsep baru mulai dicanangkan, kemudian pokoknya pergantian juga seperti itu. Nah, ini kedepannya bagaimana kalau soal itu? Merumuskan sebuah perencanaan yang terpadu, terarah, dan tepat sasaran itu membutuhkan satu konsep yang terstruktur. Nah, dokumen pemandu kita adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang di breakdown ke dalam RKPD yang kemudian dituangkan dalam Renja OPD. Nah, di dalam tahapan pelaksanaan siklus perencanaan itu sebenarnya kalau kita konsisten dengan dokumen-dokumen perencanaan tadi, itu sebenarnya mau berganti kepemimpinan siapapun dia, itu tinggal kita mensinergikan saja secara berkesinambungan. Ibaratnya begini, kalau kita dalam 5 tahun visinya ingin membuat 1 ekor ayam, di tahun pertama mungkin kita buat kakinya, tahun kedua kita buat badannya, tahun ketiga kita buat 2 sayapnya, tahun keempat kita pasang badannya, tahun kelima kita lengkapi leher dan kepalanya. Sehingga ketika akhir masa jabatan 5 tahun, bagaimana harapan masyarakat untuk mewujudkan 1 ekor ayam itu sempurna. Nah, yang kita hindari tadi dari pertanyaan tadi adalah kalau tidak ada satu dokumen yang terukur, fungsi kontrol yang maksimal dalam mengelola APBD dan perencanaan di lapangan, saya jamin itu akan carut marut dalam proses implementasi di lapangan. Nah, yang mau diterapkan ke depan ini adalah bagaimana konsistensi terhadap dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada. Nanti format terukurnya adalah teman-teman di OPD itu harus mampu mengevaluasi yang kemudian ketika LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa tahun ini rencana membuat 2 ekor kaki ayam telah saya lakukan dengan penyerapan APBD kurang lebih di OPD A, B, C, sekian, dan sekian. Nah, begitu juga dengan tahun berikutnya. Sampai 5 tahun, kepala daerah ini dia selesai di LKPJ akhir masa jabatan, itu dia klop menyampaikan ini ke DPRD. Nah, sehingga apa yang diikhtiarkan tadi, bahwa ketika terjadi kepemimpinan antara pemimpin 1, 2, 3 sering terjadi perubahan-perubahan, itu tidak perlu terjadi. Tapi perubahan itu dalam 2 tanda kutip positif sebenarnya bisa dilakukan sejauh itu ada inovasi-inovasi baru. Karena yang dibutuhkan ke depan ini OPD ini seperti saya misalnya itu diharapkan harus lebih sedikit cepat bergerak, yang kemudian itu bagaimana bisa menjawab permasalahan di lapangan. Karena saya memahami bahwa ketika hari ini seorang kepala daerah dia kampanye janji kepada masyarakat, yang diharapkan dari seorang kepala daerah ketika dia angkat kepala OPD-nya adalah bagaimana menjawab harapan-harapan dari masyarakat tadi. Nah, kalau kecepatan ini tidak seimbang antara OPD satu dan OPD lain, saya jamin ini agak sulit bagi kepala daerah yang terpilih itu. Kira-kira mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, apa yang akan menjadi prioritas yang akan didorong di dinas pariwisata? Kita ketahui bersama bahwa permasalahan kota ini ada beberapa hal yang menjadi urgensi. Yang pertama adalah sampah dan yang kedua adalah air bersih. Itu problem klasik yang memang kita lihat fenomena setiap hari, masyarakat teriak begitu di medsos, di media cetak, lagi-lagi cerita sampah, lagi-lagi cerita tentang masalah air bersih. Harapan saya kalau ke depan ini mungkin dalam konteks yang di luar daripada pariwisata, persoalan ini harus dituntaskan. Sehingga ke depan butuh ada pola manajemen pengolahan sampah secara terpadu yang dikerahkan itu di setiap kelurahan. Kemudian bagaimana air bersih itu nanti ke depan itu bisa dibuat satu pola manajemen pengolahan yang lebih profesional. Direktur utamanya kita lelang saja. Saya sampaikan karena memang 2 hal ini kalaupun misalnya tidak maksimal, berarti akan berpengaruh
ke banyak hal, berpengaruh pada image, berpengaruh. Kalau misalnya kontermati image-nya kota sampah, walaupun pariwisatanya bagus, orang akan sudah semua kesana, semalas. Betul. Ya. Jadi kenapa tadi Bang Ul bilang pariwisata, tapi saya mengawali dari jawaban itu karena di situ kata kuncinya. Iya, kiblat kita, image kita, branding kita mau buat sebagus apapun, tapi kalau orang berjalan, orang menikmati kota masih lihat itu sampah, itu agak sulit untuk kita ini. Karena ada satu pendapat orang bahwa ketika orang tamu datang ke sebuah daerah, dia tidak perlu cari kepala daerahnya. Dia cukup melihat wajah kota itu, dia sudah bisa melihat wajah wali kota itu atau wajah pemimpin daerah itu. Artinya bahwa kalau daerah itu dia bersih, itulah kurang lebih sejauh mana kepala daerah itu berkomitmen untuk menjaga wilayahnya tadi, baik itu bersih maupun penyediaan dari air bersih bagi masyarakatnya. Iya, kedepannya kan mungkin suatu hari ini wali kota baru akan dilantik ini Pak. Mungkin ada sedikit harapan-harapan selaku kepala dinas misalnya untuk kedepannya seperti apa nih? Iya, harapan saya kalaupun nanti terbentuk Pak Wali terpilih dalam memilih pimpinan-pimpinan OPD itu harus lebih selektif. Artinya saya hanya mau menyampaikan bahwa kita harus berani untuk berbuat inovasi. Iya, harapan masyarakat begitu besar untuk bagaimana apa yang telah mereka pilih itu harus segera dijawab dalam waktu dekat, maupun itu program, baik itu program 100 harinya maupun dalam jangka 5 tahunnya, sehingga setiap OPD yang terbentuk itu harus bersinergi satu OPD dengan OPD yang lain. Nah, pariwisata sendiri harapan saya adalah bagaimana bisa destinasi ini semua kita gerakan. Karena yang terpenting dari mengelola pariwisata adalah kita harus tahu di dalam pariwisata itu ada sejumlah orang hidup di dalam. Kenapa Pak Menteri, Pak Sandiaga Uno itu menerapkan 3 konsep tadi? Di sana beliau bercerita tentang inovasi, yang kedua adalah adaptasi, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Ini sekarang 3 konsep yang Pak Sandiaga Uno bawa kemana-mana. Karena dia tahu persis, dia tahu betul bahwa tanpa ada kolaborasi itu sulit terjadi pergerakan yang masif di lapangan. Sehingga menggerakkan satu destinasi, kiranya dinas juga tidak bisa berdiri sendiri. Butuh ada OPD-OPD lain, harus bersinergi, program-program kegiatan harus berinteraksi, harus mampu kita kolaborasi, koneksikan dia, sehingga dinas pariwisata bikin ini, ternyata di sini harus ada dinas PU. Nah, pariwisata bikin ini, ternyata ada dinas UMKM harus masuk di sini. Nah, sinergitas program dan kegiatan ini penting untuk mengelola SKPD ataupun OPD-OPD serumpun tadi. Nah, sehingga harapan-harapan saya ke depan ini di masa kepemimpinan wali kota yang baru, semua janji-janji politik itu ketika terimplementasi di visi misi, kemudian dituangkan dalam RPJMD, turun ke RKPD, Renja OPD, itu semua insya Allah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam visi misi itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Ical atas waktunya sempat ke podcast Mulut Pos. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam isu-isu yang lain di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih juga untuk Mulut Pos. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.